Apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Kak Denis Bormanurung yang akan menemani adik-adik di minggu kita pada hari ini. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Eksaudi dengan topik Hatwaon Halak Natigoroha atau kebahagiaan orang benar. Nah adik-adik, menurut adik-adik apa sih kebahagiaan itu? Apakah mendapat mainan yang kita inginkan merupakan suatu kebahagiaan? Atau kita bisa makan yang banyak itu juga merupakan suatu kebahagiaan? Kebahagiaan itu, apapun yang adik-adik rasakan dan membuat adik-adik bahagia merupakan sebuah kebahagiaan. Nah, terkhususnya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan juga merupakan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita menyanyikan pujian kita yang pertama dengan hati yang semangat dan hati yang gembira untuk memuji kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu kita pada hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan memanjatkan doa pembuka kita. Gimana sih doa yang baik? 5, 10. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita harus berdoa dengan hati yang tulus, memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu semalam. Kau membiarkan kami tidur dengan nyenyak, memberikan kami mimpi yang indah. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini agar berjalan lancar dengan baik dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami tidak mengantuk, agar kami tidak letih dan lesu dalam melakukan ibadah kami ini. Berkati juga kakak-kakak yang akan memimpin ibadah dan juga yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah firman tersebut bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita di sehari-hari. Juga berkati orang tua maupun kakak adik kami yang menemani kami dalam beribadah. Berikan kami kesehatan dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Juga berkati teman-teman kami yang beribadah di rumah masing-masing. Meskipun kami belum dapat bertemu, tapi kami yakin dan percaya suatu saat kita dapat beribadah kembali di gereja. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini, berkati negara kami, pemimpin kami dan orang-orang yang bekerja untuk negara ini Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan, kabulkan segala doa dan permohonan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memanjatkan pujian kita yang kedua. Kita harus memanjatkan pujian kita dengan lebih semangat dan juga lebih menggunakan hati kita dalam memanjatkan lagu pujian kita ini, karena hati yang bergembira adalah obat.
Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan lagu pujian kita yang kedua, Hati yang Gembira Adalah Obat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan Alkitab kita, hati kita, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak boleh mengantuk, kita tidak boleh tidur, kita tidak boleh bersedih. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang semangat, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan sebelumnya, Hati yang Gembira Adalah Obat. Tetapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan pujian kita yang ketiga, Ku Berbahagia. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini Inang Erna akan membacakan firman Tuhan kepada adik-adik. Tapi sebelum Inang Erna bacakan firman Tuhan, Inang Erna mau mengajak kita semua untuk berdoa dulu. Jangan lupa 5, 5, 10-nya. Ya? Oke. Tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Hingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan sehat. Tuhan Yesus, Inang Erna akan membacakan firman Tuhan kepada adik-adik. Kami mohon supaya Tuhan berkati adik-adik kami di rumah, berikan ketenangan, konsentrasi, dan juga mami papi yang mendampinginya, juga openg yang mendampinginya, dapat membacakan kepada adik-adik. Dan kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik sebagai bekal untuk kehidupan adik-adik di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, tadi siapa yang buka mata? Oh, nggak ada, semua tutup mata ya. Oke, Inang Erna akan membacakan firman Tuhan. Tuh Alkitabnya. Nah, kalau adik-adik belum bisa baca, dengerin Inang Erna membacakannya. Ya. Nah, pembacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang 14. Adik-adik tahu nggak kemarin tuh hari apa loh? Hari Kamis kemarin. Hari apa itu? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga.
Ayatnya yang ke-12 menceritakan tentang rasul-rasul menanti-nanti. Ya, Inang Erna baca. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Nah, adik-adik, tadi Inang Erna sudah membacakan firman-Nya. Nah, sekarang Inang Erna mau tanya dulu sama adik-adik, masih enggak setiap malam dibacakan firman Tuhan sama mami papinya? Masih enggak? Nah, harus ya, minta tolong mami papinya, opung, setiap malam harus kita baca firman untuk adik-adik kita yang belum bisa baca ini, supaya mereka dapat setiap malam mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan nantinya mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang imannya kuat. Karena kita harus ingat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke. Nah, adik-adik tahu nggak bahagia? Bahagia itu apa tuh? Bahagia itu apa ya? Senang. Ya, bahagia itu senang. Bahagia itu, coba adik-adik ingat dulu. Kapan itu adik-adik bahagia? Waktu adik-adik minta, mami belikan es krim. Maminya kasih es krim. Bahagia nggak? Bahagia. Senang nggak? Senang. Nah, contoh lainnya, kalau adik-adik diajak jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana ya, ke tempat wisata yang bagus-bagus yang adik-adik inginkan, senang nggak? Pasti senang dan bahagia. Nah, sekarang Inang Erna mau sampaikan kepada adik-adik dalam kehidupan adik-adik di rumah. Coba pada saat adik-adik main, ya, pada saat adik-adik bermain di rumah, lalu sama mama dibilangin begini, mainannya diberesin, ayo mainannya diberesin. Nah, aduh mami, mainannya banyak, aku nggak bisa beresin sendiri. Nah, lalu datang kakak sama adik. Ayo sini, abang bantuin, ayo sini, adek bantuin, bang. Nah, langsung adik sama kakak kita bantuin untuk beresin mainan yang berantakan itu. Nah, adik-adik senang nggak dibantu sama kakak sama adiknya? Begitu juga kakak sama adik. Kalau kita membantu orang lain senang, atau adik kita, saudara kita senang nggak? Nah, pasti senang kan? Nah, sama juga kalau siapa yang suka usilin adik, siapa yang suka usilin abangnya. Nah, Inang Erna mau tanya, kalau kita usilin adiknya nangis,
Itu kita bahagia atau kita sedih? Coba angkat tangannya mana tuh tangannya. Kalau kita usilin adik atau kakak kita, lantas adik atau kakak kita nangis, siapa yang bahagia? Mana? Nah, nggak boleh. Pasti kita merasa sedih kalau kita membuat saudara kita itu sedih dan nangis. Sama juga. Nah, kalau adik-adik di jalan sama mami sama papi lagi jalan, ada di jalanan tuh kan ada ya yang orang-orang duduk di jalanan, lantas ada tukang peminta-minta. Nah, kalau adik-adik, mami ngasih dong untuk bapak itu, untuk anak itu, supaya mereka ini bisa beli makanan. Nah, kalau adik-adik sudah memberikan kepada peminta-minta yang di jalan itu, adik-adik senang nggak? Bahagia nggak? Pintar. Pasti bahagia kan? Kalau kita bisa memberikan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, berarti membuat kita juga bahagia. Karena kita bisa melihat orang lain bahagia. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, murid-murid Tuhan Yesus itu pada saat mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka bahagia nggak? Bahagia. Sama juga dengan Inang, sama juga dengan adik-adik di rumah. Kita sangat bahagia dengan suatu hal yang bisa menyenangkan hati kita. Nah, karena adik-adik kalau mama dan papa di rumah lagi sibuk-sibuk, nah lalu rumah berantakan, ya biar kecil-kecil kan udah pintar, bisa nyapu nggak? Yang bisa nyapu coba angkat tangan. Nah, yang bisa cuci piring coba, yang cewek-cewek kecil yang bisa cuci piring, mana angkat tangan? Nah, pada saat mami lagi masak kan bisa datang ke dapur, mami boleh nggak aku bantu cuci piring? Nah, pasti maminya, ayo bantu deh. Adik-adik bantu mami cuci piring. Adik-adik bahagia nggak kalau lihat? Pasti maminya senang loh. Ya, pasti maminya senang dan adik-adik juga senang bisa bantu mama papanya, bisa bantu mama di dapur, ataupun bisa bantu bapak yang lagi kerja di ruang kerja. Ada berantakan kertas-kertasnya, ada berantakan apa? Bapak, aku bersihkan ya. Pasti bapaknya senang. Pasti adik-adik juga senang. Karena bapak juga senang sama mama di rumah. Ya? Nah, jadi adik-adik, kita semua akan merasa berbahagia dan merasa senang kalau kita dapat berbuat yang terbaik dan juga dapat membuat sesuatu yang menyenangkan hati orang lain, ya. Nah, yang kita harapkan dari adik-adik, yang Inang harapkan ataupun dalam firman juga mengharapkan kepada adik-adik untuk kita selalu mengasihi. Nah, mengasihi berarti kita harus membuat menyenangkan hati orang lain. Nah, menyenangkan hati orang lain, contohnya juga menghormati orang lain, orang yang lebih tua dari umur kita, ya. Siapapun yang kita temu, selamat siang, selamat pagi tante, om, kakak. Nah, itu ungkapan rasa penghormatan kita terhadap orang-orang yang lebih tua daripada kita, ya. Oke, Inang Erna yakin adik-adik semua
sudah bisa melakukan hal-hal kebaikan kepada sesama, kepada orang-orang yang sekitar kita, ataupun yang terutama kepada keluarga kakak adik dan juga mama papa dan juga opung. Nah, dan si bibi juga di rumah, asisten di rumah juga, kita harus menghormati. Nah, siapa yang suka sama bibi, minta buatin susu. Itu salah nggak? Harus bilang, bibi tolong dong buatin susu buat aku minum. Harusnya begitu. Berarti adik-adik mengasihi dan menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Ya, oke, itu saja firman Tuhan dan berita firman yang Inang Erna sampaikan kepada adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga adik-adik yang sudah partisipasi mengirimkan nyanyiannya. Nanti kita bisa nonton ya. Oke, sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Ya, nah doa syafaat, Inang Erna mengajak kita semua tutup mata, lipat tangan. Jangan ada yang buka mata loh. Inang Erna nggak lihat, tapi siapa yang lihat? Siapa tuh? Tuhan Yesus ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami sudah dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Semoga firman yang telah kami dengar tadi dapat menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat dalam iman, yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada mama, papa, opung, dan orang-orang yang ada, saudara-saudara kami yang ada di rumah. Engkau berkati Bapa, orang tua kami dalam segala pekerjaannya, dimanapun mereka bekerja. Tuhan Yesus berkati, dan apa yang dikerjakan oleh orang-orang tua kami dapat selalu menjadi berkat bagi keluarga kami. Guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka dalam segala pelayanannya, apapun yang mereka lakukan, dalam segala aktivitas mereka sebagai mahasiswa, sebagai pekerja. Tuhan Yesus memberkati semuanya, supaya mereka dapat melakukan pelayanan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan para pendeta HKBP Rio Martadinata. Engkau berkati dalam segala pelayanan mereka. Adik-adik kami yang ada di rumah, Engkau berkati juga mereka. Ada yang sakit, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersukacita dengan firman yang telah kami dengar hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, kita sudah berdoa syafaat. Ya. Nah, kita mau dengar dulu satu lagu ya dari KKMC. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami ya secara bersama-sama. Ayo, lipat tangan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ingat ya, firman tersebut harus kita simpan di dalam hati kita agar bisa menjadi pedoman dalam hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seberapapun persembahan yang kita berikan, asal kita berikan dengan hati yang tulus, maka akan diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tapi karena kita belum bisa memberikan persembahan secara langsung, marilah kita menitipkan persembahan kita pada orang tua kita untuk diberikan ke gereja. Marilah kita menyanyikan pujian kita yang selanjutnya, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus